corona ini ada banyak hal yang tidak baik yang telah terjadi. Orang menjadi sakit, orang tidak bisa bergerak kemana-mana dengan bebas, dan juga akhirnya ada banyak orang yang meninggal. Tetapi dengan hadirnya virus corona ini, ada hal-hal yang indah yang tercipta. Sekarang orang semakin sadar bahwa harus menjaga kesehatan, harus mencuci tangan. Orang semakin sadar bahwa harus berjemur untuk mendapatkan kekuatan, untuk mendapatkan supaya tubuh imun dari serangan virus corona ini. Tetapi hal yang baru juga yang mulai tercipta dengan adanya virus ini, orang semakin sadar betapa penting disiplin. Hanya dengan disiplin penyebaran virus corona ini bisa dihentikan. Tertib, mengikuti perintah-perintah, misalnya tidak boleh mudik, misalnya mengikuti perintah-perintah harus tinggal dalam rumah, atau perintah-perintah yang lain yang ditegaskan oleh pemerintah, tidak boleh berkerumun. Hanya negara-negara yang menciptakan disiplin, yang tetap meminta masyarakat untuk disiplin, negara-negara itu berhasil menghancurkan virus corona ini. Kita lihat saja, seperti Vietnam, Korea Selatan, dan negara-negara lain. Disiplin. Memang dengan adanya disiplin kita harus menderita karena harus menegakkan disiplin mulai dengan diri sendiri. Tetapi saudara-saudara, lebih baik menderita karena berbuat baik daripada menderita karena berbuat jahat. Menderita karena berbuat baik. Kita dengar tadi saudara-saudara sekalian dari bacaan Injil, kata-kata Yesus kepada murid-muridnya sebelum ia berpisah dari mereka. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yang impian. Aku akan datang kembali kepadamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Tegaskan oleh Yesus, mengasihi dia berarti memegang perintahnya dan melakukannya. Mengasihi Yesus berarti juga memegang perintah-perintah Yesus dan melaksanakannya. Kita para murid Yesus melalui sakramen permandian kita telah menyatakan dengan tegas bahwa kita percaya kepada Yesus, kita mengasihi Yesus. Tetapi penegasan kita ini harus kita buktikan. Kita percaya dan mengasihi Yesus bukannya sekedar dengan kata-kata, tapi kita buktikan dengan kita memegang perintah-perintahnya dan melaksanakan.
Kita membuktikan bahwa perintah Yesus yang terutama harus kita pegang dan laksanakan, yakni mengasihi Allah dan sesama. Mengasihi Allah dan sesama. Atau dengan kata lain seperti dikatakan oleh Rasul Petrus di dalam bacaan kedua tadi, berbuat baik. Berbuat baik. Kita mengasihi Yesus, konsekuensinya ialah kita berbuat baik kepada sesama kita. Kita melaksanakan pekerjaan Yesus, dan pekerjaan Yesus yang berbuat baik. Yesus berkeliling sambil berbuat baik, mewartakan kasih Allah, melaksanakan mujizat-mujizat, penyembuhan, memberi makan kepada orang yang lapar. Yesus mengasihi Allah Bapa. Buktinya dia melaksanakan perbuatan baik. Kita juga harus demikian. Mengasihi Yesus berarti kita berbuat baik. Tetapi saudara-saudari sekalian, seperti dinasihatkan oleh Rasul Petrus, oke, kita berbuat baik. Kita melaksanakan karya cinta kasih. Dalam masa pandemi ini kita membantu orang-orang yang menderita, orang yang butuh bantuan. Kita berbuat baik. Kita memberi nasihat kepada orang-orang yang barangkali tidak disiplin dalam melaksanakan perintah-perintah dari pemerintah. Kita berbuat baik. Tapi menurut Rasul Petrus, memang berbuat baik, tetapi kita berbuat baik dengan hormat. Kita berbuat baik dengan lemah lembut. Kita berbuat baik dengan hati nurani yang saleh. Karena tidak jarang kita berbuat baik sebagai orang beragama, tetapi kita sombong. Kita berbuat baik tetapi kita kasar. Kita berbuat baik dengan mewartakan perintah Allah, tetapi kita memaki-maki agama lain. Kita memaki pemerintah, padahal kita mewartakan kebaikan Tuhan. Bukan dengan hormat, dengan hati nurani yang saleh, tetapi hati nurani yang jahat. Kita berbuat baik dengan hormat, dengan lemah lembut, dengan hidup saleh. Dan kalau demikian, menurut Rasul Petrus, orang akan tertarik dengan kita. Orang akan datang untuk menjadi orang Kristen, menjadi orang Katolik. Karena seringkali banyak orang tidak tertarik dengan sebuah agama tertentu karena orang yang mewartakan agama itu kasar. Orang yang mewartakan agama itu menciptakan kekerasan. Tetapi sebaliknya, banyak orang tertarik masuk agama tertentu karena warta itu. Karena orang Kristen hidup baik, hidup saleh. Barangkali mereka anti orang Katolik, anti orang Kristen, tetapi karena melihat orang Kristen yang lemah lembut, yang hidup saleh, mereka menjadi malu, seperti dikatakan oleh Rasul Petrus. Orang yang memfitnah kita akan menjadi malu karena mereka melihat hidup kita yang baik, hidup kita yang benar, hidup kita yang seperti yang dikehendaki Kristus, dan mereka mau bergabung dengan kita. Selanjutnya, saudara-saudara sekalian, kita mengasihi Yesus dan melaksanakan perintah-perintah. Atau dengan kata lain, kita berbuat baik, tetapi ada resikonya.
yakni menderita. Dalam kehidupan berkeluarga tidak jarang orang tua yang sudah berbuat baik untuk anak-anak, melahirkan mereka, memelihara mereka, mendidik mereka, menyekolahkan mereka, cari duit setengah mati, mereka menderita. Tapi seringkali mereka merasa tidak dihargai oleh anak-anak. Mereka tidak dihormati. Memang resiko berbuat baik adalah menderita. Atau dalam kehidupan kita lihat suami dan istri. Istri sudah setia berbuat baik kepada suami, mau menjalankan janji perkawinan, setia dalam ikatan perkawinan sampai mati. Tapi nyatanya suami kasar, suami berselingkuh dan sebagainya. Istri menderita karena berbuat baik. Tapi yang jelas juga sekarang luar biasa, para dokter, para perawat, tenaga-tenaga medis, mereka merupakan garda terdepan dalam memerangi virus corona ini. Mereka memelihara orang sakit, mereka menjaga orang sakit, mereka menyembuhkan orang sakit. Tetapi mereka juga menderita, tinggalkan keluarga, tidak bisa mudik. Mereka seringkali capek, lelah, sepanjang hari memelihara orang sakit. Dan lebih memprihatinkan, mereka sendiri terjangkit dengan virus corona ini. Dan lebih menyakitkan lagi, ketika pada akhirnya mereka harus meninggal, jenazah mereka tidak diterima, ditolak. Mereka menderita. Tetapi untuk meneguhkan garda terdepan ini, para dokter dan tenaga medis dan petugas-petugas lain juga yang berusaha supaya virus corona ini berhenti, termasuk juga pemerintah, para juga pekerja medis. Jangan takut untuk menderita. Lebih baik menderita karena berbuat baik daripada menderita karena berbuat jahat. Karena memang orang lebih sering menderita karena berbuat jahat. Minum mabuk, akhirnya sakit dan menderita. Bodoh. Atau juga menderita karena berselingkuh, akhirnya dia ditolak oleh keluarga. Bodoh, menderita karena berbuat jahat. Atau ada orang menderita karena melaksanakan kekerasan, akhirnya ditangkap, diadili, dimasukkan ke penjara. Orang yang korupsi, menderita karena berbuat jahat, ditangkap, diadili, dihukum. Dan kita juga manusia seringkali menderita karena kita berbuat jahat, merusak hutan alam yang diberikan oleh Allah. Akhirnya terjadi banjir. Dan akibat banjir, rakyat dari rumah hancur, tempat usaha hancur. Lihat saja apa yang terjadi baru-baru ini di Tanimbar. Rusaknya hutan akhirnya membuat ada desa-desa yang dihantam oleh banjir. Kita menderita karena berbuat jahat, hanya mau mencari keuntungan sementara cepat. Saudara-saudara sekalian,
lebih baik menderita karena berbuat baik jika itu dikehendaki oleh Tuhan daripada menderita karena berbuat jahat. Benarlah kata-kata 1 Petrus ini. Tapi jangan takut juga. Jangan takut. Tuhan menyertai kita di dalam penderitaan kita. Tuhan ada dalam hidup kita. Tuhan senantiasa membela dan menguatkan kita. Bagaimana Tuhan ada dalam hidup kita? Melalui Roh Kudus, Roh kebenaran yang diberikan oleh Allah Bapa, seperti dikatakan oleh Yesus. Roh itu senantiasa mengingatkan kita untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Tetapi yang penting saudara-saudara sekalian, kita bersatu dengan Roh Kudus. Kita hidupkan lagi Roh Kudus dalam diri kita. Kita kobarkan lagi Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita, sehingga kita di tengah-tengah penderitaan kita tidak putus asa, kita bersemangat, kita tetap optimis. Kita senantiasa berani mempertanggungjawabkan iman kita, mempertanggungjawabkan pengharapan kita, mempertanggungjawabkan cinta kita kepada Yesus. Itulah panggilan kita, walaupun dengan resiko menderita. Tetapi ada kekuatan, yakni Roh Kudus, Roh Kudus. Tetapi Roh Kudus itu bisa dihidupkan, bisa dikobarkan melalui doa, melalui devosi, adorasi, melalui sakramen-sakramen. Dengan hadirnya kita dalam melayani Ekaristi, Roh Kudus yang sudah diberikan kepada kita dikobarkan sehingga kita tidak pernah putus asa, bersemangat, bergembira. Marilah saudara-saudara sekalian, kita senantiasa memegang kata-kata Rasul Petrus ini. Lebih baik menderita karena berbuat baik jika itu sungguh dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra